kali ini kita akan belajar mengenai nilai kebenaran kalimat majmuk. Di kemarin kita sudah bicarakan mengenai kalimat logika. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai kebenaran kalimat majmuk. Sebelum kita bicarakan mengenai nilai kebenaran, mungkin kita review sebentar apa itu kalimat atau kalimat logika, atau biasa juga disebut sebagai proposisi. Jadi, proposisi atau kalimat logika adalah kalimat yang mempunyai arti, bersifat pernyataan atau deklaratif, mempunyai nilainya benar atau salah, tapi tidak keduanya. Kemudian, penghubung kalimat ada 5. Yang pertama adalah negasi, yang kedua adalah konjungsi atau dan. Negasi tadi adalah not atau tidak, dan konjungsi dan, kemudian disjungsi atau implikasi jika maka kalimat bersyarat, biimplikasi jika dan hanya jika. Kalimat majmuk adalah beberapa kalimat proposisi yang dihubungkan atau digabungkan dengan penghubung kalimat atau di dalam kalimat logika menggunakan operator logika. Misalnya yang pertama itu P menyatakan kalimat 4 adalah bilangan genap, sedangkan Q menyatakan kalimat 3 adalah bilangan ganjil. Maka 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan simbol P konjungsi Q. Dan yang kedua, misalkan P adalah 2 plus 2 sama dengan 4, Q adalah bunga melati berwarna putih, maka kalimat jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka bunga melati berwarna putih. Nah, di sini dua buah kalimat, yaitu P 2 ditambah 2 sama dengan 4, Q bunga melati berwarna putih, dihubungkan dengan kata hubung jika maka. Dapat dinyatakan dengan simbol P implikasi Q. Oke, sekarang coba kita perhatikan contoh nomor 2 tadi, di mana kalimatnya adalah jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka bunga melati berwarna putih. Kalau kalimat tersebut diartikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalimat tersebut tidak berarti atau tidak mempunyai arti, karena tidak ada relasi antara kedua kalimat penyusunnya. Tetapi, secara logika matematis, hal tersebut dapat diterima. Karena di dalam matematika tidak disyaratkan adanya hubungan antara kedua kalimat penyusunnya. Dalam logika matematika, penekanan lebih ditujukan kepada bentuk atau susunan kalimat saja, atau biasa disebut dengan sintak, dan bukan pada arti kalimat penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari atau semantik. Kebenaran suatu kalimat semata-mata hanya tergantung pada nilai kebenaran kalimat penyusunnya, dan tidak tergantung pada ada tidaknya relasi antara kalimat-kalimat penyusunnya. Jadi, dalam kasus kalimat jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka bunga melati berwarna putih, di mana 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu adalah P, ini dia bernilai benar. Bunga melati berwarna putih sebagai Q, dia juga bernilai benar. Jadi, kalau dinyatakan dalam bentuk P maka Q, maka akan dibaca ya, jika benar maka benar. Nah, ini secara logika matematis ini pernyataan yang punya arti dan punya nilai. Jadi kalimat P maka Q dalam hal ini bisa diterima sebagai sebuah kalimat logika. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tabel kebenaran kalimat majmuk. Di tabel kebenaran itu adalah suatu tabel yang memberikan nilai-nilai kebenaran dari kalimat majmuk yang kalimat-kalimat proposisinya diberikan substitusi nilai-nilai biner atau nilai-nilai benar salah. Yang pertama adalah negasi atau not atau tidak.
Misalkan suatu kalimat rumput adalah tumbuhan disimbolkan sebagai huruf P, maka kalau P itu dinegasi, menjadi negasi P, maka kalimatnya adalah menjadi rumput bukan tumbuhan, atau kebalikan dari kalimat P, rumput adalah tumbuhan. Nah, ini adalah suatu bentuk negasi. Negasi itu adalah not atau kebalikan. Kalau kita buat di dalam bentuk tabel, maka P ini ada dua kemungkinan nilai, yaitu 0, 1. Kalau misalnya P itu 0, maka kalau P itu dinegasi, maka hasilnya kebalikan dari 0, yaitu 1. P 0, negasi P sama dengan 1. Kalau misalnya P itu 1, maka kebalikan dari P atau negasi P nilainya adalah 0. Nah, sekarang untuk operator konjungsi atau dan. Coba kita perhatikan contoh kalimat seperti ini. Seseorang akan diterima kerja jika menguasai pemrograman dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Ini yang kita perhatikan adalah dua buah kalimat proposisi, yaitu menguasai pemrograman untuk P dan pengalaman kerja minimal 1 tahun untuk Q. Jadi yang kita perhatikan adalah syaratnya. Kalau kita buat tabel kebenaran, maka kalimatnya untuk syaratnya adalah P dan Q. P dan Q. Kemudian di dalam tabel kebenaran dua buah variabel, ini kan ada dua variabel nih, P dan Q. Nah, ada 4 kemungkinan. Jadi kita buat tabelnya 4 baris. 4 kemungkinan permutasi nilai substitusi untuk kalimat proposisinya, yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Di mana 0 itu artinya salah. Jadi kalau P-nya 0, berarti P artinya dia tidak terpenuhi atau tidak menguasai pemrograman. Nah, sedangkan kalau 1, berarti dia memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya, P-nya bernilai 1, berarti menguasai pemrograman. Demikian pula untuk Q. Kalau Q-nya 0, berarti tidak mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kalau Q-nya 1, berarti mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, sekarang bagaimana nilai kebenaran dari kalimat majmuknya P dan Q? Kalau P-nya 0, Q-nya 0, maka nilai P dan Q-nya adalah 0. Ya, nilai P dan Q-nya 0. Kenapa? Karena P-nya tidak terpenuhi, Q-nya tidak terpenuhi. Jadi, tidak memenuhi kedua syarat, tentu dia tidak akan diterima kerja. Nah. Kemudian, baris yang kedua, coba kita perhatikan. P-nya 0, Q-nya 1. P-nya tidak terpenuhi, Q-nya terpenuhi. Padahal syaratnya adalah 2. Dan itu dan. Dan itu harus dua-duanya terpenuhi. Sehingga, walaupun memenuhi Q, tapi karena P tidak terpenuhi, maka dia tetap tidak diterima kerja. Sehingga P dan Q bernilai 0. Demikian pula yang baris ketiga. P-nya terpenuhi, Q-nya tidak terpenuhi. Sehingga hanya memenuhi satu syarat. Karena hanya memenuhi satu syarat, maka dia tetap tidak diterima kerja. Jadi P dan Q nilainya 0. Nah, sekarang baris yang keempat. Di sini P-nya bernilai 1, artinya dia memenuhi syarat P, yaitu menguasai pemrograman. Q-nya juga bernilai 1, berarti dia juga memenuhi syarat pengalaman kerja minimal 1 tahun. Dengan demikian, karena dia memenuhi kedua syaratnya atau semua syaratnya, maka kalimat P dan Q bernilai 1, artinya kalau memenuhi kedua syarat, dia akan diterima kerja dalam kasus ini. Jadi apa nih cirinya? Konjungsi, operator dan. Yaitu cirinya, P dan Q akan bernilai benar jika semua kalimat penyusunnya bernilai benar. Atau semuanya bernilai 1. Jika ada kalimat penyusun bernilai salah, maka kalimat konjungsi tersebut juga bernilai salah. Oke, berikutnya kita bahas mengenai operator disjungsi, yang berarti atau. Kita perhatikan contoh berikut. Ada kalimat, saya akan gembira apabila saya mendapat hadiah atau Anda mentraktir saya. Di mana saya mendapat hadiah
kita umpamakan sebagai P. Anda mentraktir saya, kita umpamakan sebagai variabel Q. Kemudian kita buat tabel kebenaran dua buah variabel, jadi ada 4 baris seperti tadi. Kemudian di situ ada kolom ketiga adalah kalimat majemuk P atau Q. Kalau kita buat nilainya, coba Anda perhatikan di sini, ya. 0, 0 nilainya adalah 0, 0, 1 nilainya 1, 1, 0 nilainya 1, 1, 1 nilainya 1. Nah, maksudnya seperti apa? 0, 0 nilainya 0. Berarti, kalau P-nya bernilai 0, berarti saya tidak mendapat hadiah. Q-nya bernilai 0, Anda tidak mentraktir saya. Jadi, saya tidak mendapat hadiah atau Anda tidak mentraktir saya. Saya nggak dapat apa-apa nih. Jadi, kalimatnya P atau Q nilainya adalah 0. Karena saya nggak jadi gembira ini. Nah, sekarang yang baris kedua. P-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 1, P atau Q-nya bernilai 1. P-nya 0, saya tidak mendapat hadiah. Q-nya bernilai 1, Anda mentraktir saya. Karena P atau Q, jadi walaupun saya tidak mendapat hadiah, tapi Anda tetap mentraktir saya. Berarti saya tetap bergembira. Kemudian yang ketiga, P-nya bernilai 1, artinya saya mendapat hadiah, ya, tetapi Q-nya bernilai 0. Anda tidak mentraktir saya. Ya. Walaupun Anda tidak mentraktir saya, tetapi saya mendapat hadiah. Jadi P atau Q tetap bernilai 1. Saya tetap bergembira. Nah, sekarang yang keempat. P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Maka P atau Q-nya bernilai 1. Saya mendapat hadiah. Ya, P sama dengan 1, saya mendapat hadiah. Q sama dengan 1. Anda mentraktir saya. Jadi saya dapat dua-duanya. Jadi P atau Q-nya bernilai 1. Saya mendapat hadiah atau Anda mentraktir saya. Nah, dalam operasi disjungsi, kalau kita perhatikan di sini, P atau Q akan bernilai benar atau bernilai 1 jika minimal atau sedikitnya satu variabel bernilai benar. Jadi operator atau itu kalau salah satu memenuhi syarat bisa diterima. Balikan dari dan tadi, kalau dan kan kedua-duanya atau semuanya harus memenuhi syarat. Tapi kalau atau disjungsi satu saja memenuhi syarat, ya diterima. Nah, tadi kita bahas mengenai operasi disjungsi. Ada kondisi khusus dari operasi disjungsi ini yang disebut sebagai eksklusif disjungsi. Nah, pada video ini tidak akan kita bahas mengenai kondisi khusus ini, tetapi tugas teman-teman adalah coba cari tahu apa itu eksklusif disjungsi dan apa perbedaannya dengan disjungsi. Pembahasannya akan kita tayangkan di video yang lain. Oke, selanjutnya kita bicarakan mengenai operator implikasi. Jika maka. Coba Anda perhatikan kalimat berikut. Jika turun hujan, maka jalanan basah. Di mana P adalah turun hujan, Q jalanan basah. Kalau kita buat tabel kebenaran, ada 4 baris seperti tadi. Nah, kemudian nilai P maka Q-nya adalah 1101. Nah, kita coba baris yang pertama. P-nya 0, Q-nya 0. P maka Q nilainya 1. P0 artinya tidak turun hujan. Q-nya 0 berarti jalanan tidak basah. Jadi kalimat P maka Q adalah tidak turun hujan, maka jalanan tidak basah. Berarti nilainya benar. Sedangkan baris yang kedua. P-nya 0, artinya tidak turun hujan, Q-nya jalanan basah. Nah, kenapa P maka Q nilainya 1? Karena implikasi adalah Q atau P terjadi, maka Q harus terjadi. Tetapi kalau P tidak terjadi, Q boleh terjadi, boleh tidak. Jadi, dalam contoh kalimat ini, P nilainya 0. P berarti tidak turun hujan.
Q nilainya 1, jalanan basah. Boleh nggak? Tidak turun hujan tapi jalanan basah. Boleh. Nah, tidak basah karena hujan kok, basah karena disirami kok. Jadi, P maka Q nilainya 1. Sekarang yang baris ketiga. P-nya nilainya 1. Q-nya nilainya 0. P bernilai 1, artinya turun hujan. Tapi kok jalanan tidak basah? Mungkin nggak itu? Ya, tidak mungkin. Kalau turun hujan, ya pasti jalanan basah. Sehingga P maka Q bernilai 0. Nah, baris yang keempat, P sama dengan 1, Q sama dengan 1. P, turun hujan, Q, jalanan basah. Jika turun hujan, maka jalanan basah. Kondisinya turun hujan, jalanan basah. Berarti benar yang sudah semestinya. Oke, kita coba jelaskan lebih lengkap lagi. Karena mungkin ini agak sedikit membingungkan, terutama yang 0, 1, maka 1. Oke, coba saya ilustrasikan nanti. Di mana di sini kalimat P maka Q disebut kalimat berkondisi, karena kebenaran kalimat Q tergantung pada kebenaran kalimat P. Jadi kalimat P maka Q akan bernilai salah kalau P-nya benar, Q-nya salah. P-nya memenuhi, tapi Q-nya tidak terjadi. Itu salah. Karena P disebut hipotesis atau antecedent, dan Q disebut konklusi atau konsekuen. Lagi, ya, satu persatu. Pelan-pelan. Misalnya, kita punya kasus begini. Coba perhatikan apa yang diucapkan seorang pria terhadap kasihnya sebagai berikut. Jadi, untuk memudahkan nanti kita memahami. Ya. Pria tersebut berjanji kepada kekasihnya bahwa jika besok cerah, maka aku akan datang. Jadi, P bernilai 1 kalau besok cerah. P bernilai 0 artinya besok tidak cerah. Kemungkinan pula Q bernilai 1 adalah pria itu datang. Q bernilai 0, berarti pria itu tidak datang. Nah, sekarang coba kita mulai dari baris yang keempat dulu. P-nya bernilai 1, Q-nya bernilai 1. Berarti besok cerah, jadi hari besok itu ternyata cerah, dan ternyata pria itu datang. Berarti benar nggak? Benar, karena pria itu tidak berbohong, berarti tidak salah. Dia menepati janjinya. Kemudian, berikutnya kita coba yang baris pertama. P-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 0. Ya. Berarti besok tidak cerah, dan ternyata pria itu tidak datang. Nah, benar. Karena apa? Pria itu tidak disalahkan, tidak berbohong dia. Toh janjinya itu adalah bersyarat. Ya. Jadi janjinya itu bersyarat. Jadi dia akan datang manakala besok cerah. Ternyata besok tidak cerah, ya dia tidak datang juga tidak salah. Hanya tidak berbohong. Sekarang berikutnya kita coba yang baris kedua. P-nya bernilai 0, berarti besok tidak cerah. Q-nya bernilai 1. P-nya bernilai 0, besok tidak cerah. Q-nya bernilai 1. Pria itu tetap datang. Walaupun hujan, ternyata dia tetap datang ke tempat kekasihnya. Jadi, pria itu tidak disalahkan. Nah, malah itu senang tuh. Yang kekasihnya itu hujan-hujan malah pria itu kemudian bisa datang ke tempat kekasihnya, kan senang ya. Yang ke baris ketiga. Jika hari cerah, ya, P-nya 1, kemudian Q-nya 0. Berarti apa nih? Syaratnya terpenuhi, tetapi dia tidak datang. Harinya cerah, tapi pria itu tidak datang. Berarti dia berbohong. Ya, jadi dia salah. Berarti P maka Q nilainya 0. Ya, coba nanti diulang-ulang untuk penjelasannya seperti ini. Jadi intinya, kata kuncinya adalah, cara mengingatnya adalah P maka Q akan bernilai 0 kalau ingkar. Kita perhatikan kalimat biimplikasi atau jika dan hanya jika. Kalimat biimplikasi adalah kalimat kondisi ganda, di mana P jika dan hanya jika Q itu sama dengan
P maka Q, dan Q maka P. Kita perhatikan tabel kebenaran di sebelah kiri. Supaya P jika dan hanya jika Q bernilai benar, maka P maka Q maupun Q maka P keduanya harus bernilai benar. Ingat bahwa kedua implikasi tersebut dihubungkan dengan kata hubung dan. Operasi dan akan bernilai benar manakala semua kalimat penyusunnya bernilai benar. Sehingga biimplikasi P jika dan hanya jika Q yang terdiri dari kalimat penyusun P maka Q dan kalimat Q maka P, maka kedua kalimat itu harus bernilai benar supaya biimplikasi bernilai benar. Kalimat biimplikasi dapat juga dipahami dengan menggunakan contoh berikut. Misalkan P mahasiswa hadir kuliah, Q dosen hadir mengajar. Membentuk kalimat biimplikasi mahasiswa hadir kuliah jika dan hanya jika dosen hadir mengajar. Kalimat biimplikasi ini akan bernilai benar manakala mahasiswa hadir kuliah benar, dosen hadir mengajar benar. Jadi, kalau mahasiswa hadir kuliah, dosen hadir mengajar, maka kalimat itu akan menjadi benar. Kalau misalkan P bernilai salah, atau mahasiswa tidak hadir kuliah, dan Q juga bernilai salah, dosen tidak hadir mengajar, maka kalimat P biimplikasi Q juga akan bernilai benar. Karena kalimat itu akan menjadi mahasiswa tidak hadir kuliah jika dan hanya jika dosen tidak hadir mengajar. Maka kalimat P biimplikasi ini akan bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Demikian tadi pembahasan mengenai operasi logika untuk operator negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi untuk 1 dan 2 variabel. Sekarang kita akan bahas bagaimana membuat tabel kebenaran sejumlah n variabel. Secara umum, jika ada sejumlah n variabel, P, Q, R, S, dan seterusnya, maka tabel kebenaran akan memuat 2 pangkat n baris, karena ada 2 pangkat n permutasi kemungkinannya. Jadi kalau misalnya satu variabel, P misalnya, maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu nilai 0 dan nilai 1, sehingga di sini terdiri dari 2 baris. Kalau misalnya ada 2 variabel, P dan Q, maka jumlah permutasi kemungkinannya ada sebanyak 2 pangkat 2 atau sejumlah 4 kemungkinan. Bagaimana menuliskan permutasi nilainya dalam tabelnya? Anda perhatikan di sini tabelnya terdiri dari 4 baris. Kita lihat dulu pada kolom pertama, yaitu kolom P. Pada 4 baris kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu 2 baris pertama dan 2 baris kedua. 2 baris pertama kita berikan nilai 0, 0, kemudian 2 baris berikutnya kita berikan nilai 1, 1. Pada kolom kedua, dari 2 baris pertama, kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu 0, 1. Berikutnya juga demikian, 0, 1. Nah, di sini, dari 4 baris ini, kita sudah beroleh permutasi nilai dari 2 buah variabel. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemudian kalau 3 variabel, kalau 3 variabel berarti ada 2 pangkat 3 baris atau 2 pangkat 3 kemungkinan, yaitu ada 8 baris. Nah, 8 baris itu pada kolom pertama kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu 4 baris pertama dan 4 baris berikutnya. 4 baris pertama kita berikan nilai 0, 0, 0, 0, kemudian 4 baris berikutnya kita berikan nilai 1, 1, 1, 1. Pada kolom kedua, 4 baris pertama kita bagi 2 lagi. Jadi 0, 0, 1, 1. 4 baris berikutnya kita tuliskan sama dengan nilai pada 4 baris pertama, yaitu 0, 0, 1, 1. Pada kolom ketiga, 2 baris pertamanya kita bagi 2. Jadi ada 2 nilai, 0, 1. 2 baris berikutnya kita tuliskan sama seperti 2 baris pertama. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada 8 kemungkinan permutasi nilai, semuanya sudah bisa kita isikan. Jadi tidak menggunakan trial and error.
Kalau ada misalnya 4 variabel, berarti jumlah barisnya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16, dan seterusnya. Demikian tadi pembahasan mengenai tabel kebenaran kalimat majmuk atau operasi logika. Terima kasih. Selamat ketemu untuk pembahasan berikutnya.